Sebelum masuk ke penjelasan materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang kami bahas. Yang pertama, yaitu memahami hakikat dan karakteristik globalisasi kontemporer serta dampaknya terhadap dunia kerja. Yang kedua, menjelaskan peran perusahaan multinasional atau MNC dalam ekonomi global. Yang ketiga, menganalisis implikasi globalisasi terhadap praktik manajemen SDM internasional atau MSDM internasional. Yang keempat, yaitu membandingkan berbagai perspektif dalam perdebatan globalisasi. Yang kelima, yaitu memahami pengaruh sistem nasional, budaya, dan institusi terhadap praktik HRM lintas negara. Yang terakhir, yaitu menjelaskan konsep varieties of capitalism dan perbedaannya dalam membentuk strategi bisnis dan praktik HR. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Perubahan besar dalam ekonomi global telah mempengaruhi dunia kerja dan praktik manajemen di berbagai negara. Globalisasi menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pergerakan modal, tenaga kerja, barang, dan jasa antar negara. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi manajemen sumber daya manusia internasional. Perusahaan multinasional atau MNC berperan penting dalam mengelola operasi lintas negara. Mereka tidak hanya bertindak sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik dalam sistem global. Bab ini membahas sistem globalisasi kontemporer serta implikasinya bagi manajemen dan pekerjaan, sekaligus memperkenalkan kerangka konseptual untuk memahami manajemen sumber daya manusia internasional. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait globalisasi kontemporer, fase terbaru dari proses integrasi ekonomi dunia yang semakin kuat sejak tahun 1980-an. Jika sebelumnya globalisasi hanya dipahami sebagai hubungan antar negara, saat ini globalisasi sudah masuk ke tahap yang jauh lebih dalam, yaitu keterhubungan sistem ekonomi, keuangan, dan produksi secara global. Salah satu ciri utamanya adalah terbukanya pasar nasional melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Negara-negara mengurangi hambatan dagang dan membuka diri terhadap investasi asing. Akibatnya, arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak lebih bebas melintasi batas negara. Selain itu, globalisasi saat ini ditandai oleh meningkatnya peran sektor keuangan atau yang disebut financialization. Artinya, pergerakan modal dan keputusan investasi global memiliki pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ekonomi nasional tidak lagi sepenuhnya berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global. Perubahan juga terjadi dalam sistem produksi. Produksi tidak lagi dilakukan di suatu negara secara utuh, melainkan dibagi berbagai negara melalui jaringan produksi global atau global value chains. Setiap negara mengambil bagian sesuai dengan keunggulan yang dimilikinya. Misalnya, sebagai pusat manufaktur, penyedia bahan baku, atau pusat inovasi dan riset. Dalam kondisi ini, perusahaan multinasional memiliki peran yang sangat besar karena mereka mengelola jaringan produksi dan investasi lintas negara. Namun, meskipun globalisasi memperkuat peran perusahaan dan pasar global, negara tetap memiliki pengaruh melalui regulasi, kebijakan ekonomi, dan sistem nasional yang dimilikinya. Dengan demikian, hakikat globalisasi kontemporer bukan hanya tentang meningkatnya hubungan antar negara, tetapi tentang perubahan struktur ekonomi dunia yang membuat negara, perusahaan, dan pasar global saling terhubung dan saling bergantung. Selanjutnya, debating globalization. Yang pertama adalah perspektif strong globalization thesis. Perspektif ini menyatakan bahwa dunia sedang bergerak menuju ekonomi global yang terintegrasi penuh. Negara bangsa dianggap semakin kurang relevan karena pasar global menjadi kekuatan yang utama. Perusahaan multinasional dipandang sebagai aktor dominan yang bersifat denationalized, tidak lagi terikat kuat pada satu negara. Indikatornya terlihat dari meningkatnya perdagangan global, lonjakan FDI, serta terbentuknya jaringan produksi dan supply chain lintas negara. Yang kedua, kritik dan perspektif kritis. Pandangan kritis menilai bahwa globalisasi bukan fenomena baru dan tidak sepenuhnya merata. Integrasi ekonomi global sudah pernah terjadi sebelumnya, dan hingga kini arus perdagangan serta investasi masih didominasi oleh negara maju. Globalisasi dinilai bersifat selektif dan regional. Negara tetap memiliki peran penting melalui kebijakan, regulasi, dan institusi nasional yang membentuk praktik organisasi. Dan yang ketiga adalah perspektif seimbang. Perspektif seimbang melihat globalisasi sebagai fenomena nyata namun kompleks dan historis.
Globalisasi mendorong integrasi dan standarisasi, tetapi juga menciptakan fragmentasi serta penguatan identitas lokal. Bagi organisasi, terutama perusahaan yang multinasional, strategi global harus tetap disesuaikan dengan konteks nasional. Inilah mengapa dalam manajemen SDM internasional, keseimbangan antara tekanan global dan tuntutan lokal menjadi sangat penting. Globalisasi ditandai oleh meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional atau MNCs dalam perekonomian dunia. Seiring berkembangnya perdagangan internasional dan pasar modal global, MNC menjadi aktor utama yang membentuk arah ekonomi lintas negara. Konsep borderless world menggambarkan bagaimana batas-batas negara semakin kurang signifikan dibandingkan keputusan bisnis global yang diambil oleh perusahaan besar dan pasar keuangan. Sebagai kelanjutan dari meningkatnya peran tersebut, MNCs tidak hanya hadir sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak utama sistem ekonomi global. Keputusan investasi mereka menentukan lokasi pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi arus barang, bahan baku, produk jadi, teknologi, serta modal keuangan antar negara. Melalui jaringan operasional internasional, MNC membentuk struktur produksi dan distribusi global yang saling terhubung. Namun demikian, pengaruh besar MNC juga menimbulkan berbagai dampak dan dinamika. Di satu sisi, investasi mereka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di negara berkembang. Namun, di sisi lain muncul kritik terkait eksploitasi tenaga kerja dan dampak lingkungan di wilayah dengan regulasi yang lemah. Selain itu, dalam operasionalnya, MNC ini harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, sistem hukum, dan kondisi pasar tenaga kerja di setiap negara. Perkembangan tersebut pada akhirnya membawa implikasi penting bagi manajemen sumber daya manusia internasional. Perusahaan membutuhkan manajer yang fleksibel dan mampu bekerja lintas budaya serta negara. Praktik HRM tidak dapat sepenuhnya diseragamkan, melainkan harus menyeimbangkan antara integrasi standar global dan adaptasi terhadap konteks lokal. Dengan demikian, pengelolaan SDM menjadi elemen strategis dalam menghadapi kompleksitas globalisasi yang mendorong oleh MNC. Selanjutnya yaitu MNCs, the state and national effects. Globalisasi sering dianggap membuat batas negara semakin kabur dan peran negara semakin melemah. Namun dalam praktiknya, negara tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap aktivitas bisnis internasional. Multinational corporation atau perusahaan multinasional memang beroperasi lintas negara, tetapi mereka tetap dipengaruhi oleh sistem nasional tempat mereka berasal maupun beroperasi. Inilah yang disebut sebagai national effects, yaitu pengaruh karakteristik nasional terhadap praktik bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Negara masih berperan dalam regulasi ekonomi, sistem ketenaga kerjaan, perlindungan hukum, pendidikan tenaga kerja, hingga stabilitas politik, yang artinya globalisasi tidak menghilangkan peran negara, melainkan menciptakan hubungan saling ketergantungan antara MNCs dan negara. Salah satu pendekatan yang menjelaskan perbedaan praktik manajemen antar negara adalah culturalist perspective. Pendekatan ini menekankan bahwa budaya nasional membentuk nilai, norma, dan perilaku dalam organisasi. Budaya mempengaruhi gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, hubungan atasan dan bawahan, serta cara pengambilan keputusan. Tokoh yang terkenal dalam pendekatan ini adalah Gerd Hofstede yang mengembangkan model cultural dimensions. Ia membagi budaya ke dalam 5 dimensi utama, yaitu power distance, uncertainty avoidance, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, dan long-term orientation. Melalui dimensi ini, kita dapat memahami mengapa praktik manajemen di satu negara bisa sangat berbeda dengan negara lain. Meskipun demikian, pendekatan kulturalis memiliki beberapa kritik karena pendekatan ini cenderung menyederhanakan realitas dengan menganggap satu negara memiliki satu budaya yang homogen. Padahal, dalam satu negara terdapat keberagaman nilai dan subkultur. Selain itu, pendekatan ini kurang memperhatikan faktor struktural seperti sistem ekonomi, hukum, dan kebijakan negara yang juga mempengaruhi praktik organisasi. Oleh karena itu, muncul pendekatan lain yang disebut institutional perspective. Pendekatan ini berargumen bahwa praktik bisnis dan HRM tidak hanya dibentuk oleh budaya, tetapi juga oleh institusi nasional seperti sistem hukum, pendidikan, keuangan, hubungan industrial, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini dikenal konsep functional equivalence, yaitu gagasan bahwa tidak ada satu praktik terbaik yang berlaku universal. Praktik yang berbeda bisa sama efektifnya selama sesuai dengan konteks institusional masing-masing negara. Perbedaan sistem nasional ini juga dijelaskan dalam teori varieties of capitalism. Negara-negara seperti United States,
dan United Kingdom dikategorikan sebagai liberal market economies atau LMA yang menekankan mekanisme pasar, fleksibilitas tenaga kerja, dan persaingan tinggi dengan orientasi jangka panjang. Sebaliknya, negara seperti Jerman dan Jepang termasuk Coordinated Market Economies atau CME yang mengutamakan koordinasi antar institusi, hubungan industrial yang kolaboratif, pelatihan vokasional yang kuat, serta orientasi jangka panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapitalisme sendiri memiliki variasi bentuk yang dipengaruhi oleh struktur nasional masing-masing. Kesimpulan, pada bab ini menekankan bahwa meskipun sistem nasional dan faktor budaya memiliki pengaruh kuat terhadap praktek HRM internasional, perusahaan multinasional bukanlah organisasi yang sepenuhnya ditentukan oleh konteks tersebut. Perusahaan multinasional merupakan koalisi kepentingan yang kompleks dan juga bertindak sebagai aktor politik yang dapat membentuk sekaligus mengikuti aturan. Praktek HRM internasional dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor global, regional, nasional, dan organisasi. Walaupun globalisasi membawa tekanan untuk standarisasi dan integrasi, perbedaan nasional tetap signifikan, sehingga strategi dan kebijakan perusahaan tetap melibatkan pilihan dan proses politik di dalam organisasi.